Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. An'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah dan segenap pemirsa, menjadi orang yang dicintai itu senang sekali. Kalau saya bilang mencintai itu membahagiakan, dicintai itu menyenangkan. Kalau dicintai sesama manusia saja, kita senang sekali. Apalagi kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang perlu kita ingat, cinta itu tidak tiba-tiba datang. Cinta harus kita raih. Tidak ada orang yang tiba-tiba mencintai kita tanpa kita meraihnya dengan akhlak yang baik, dengan perilaku yang sama. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, mari kita melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah. Di antara banyak sekali sifat, karakter, perilaku yang menghadirkan rasa cinta dari Allah kepada kita semuanya. Di antaranya, siapa yang dicintai Allah? Yang dicintai Allah adalah orang-orang yang baik. Baik menurut siapa? Baik menurut Allah. Orang yang baik itu orang yang akan dicintai Allah. Allah berungkap dalam surat Al-Baqarah ayat 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi sungguh ada satu penekanan, niscaya, yakin Allah mencintai, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan, muhsin. Orang-orang yang baik, orang-orang yang ihsan. Siapa? Apa itu ihsan? Ihsan adalah ketika kita beribadah, kita tidak mampu melihat Allah, tapi kita harus yakin Allah melihat kita. Sebagaimana kita seorang pekerja, seorang buruh, ketika buruh atau pekerja itu yakin bahwa sang bos berdiri di depan kita, sang bos melihat pekerjaan kita, maka kita akan fokus melaksanakan pekerjaan kita. Kita akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Maka ihsan, kalau kita tidak mampu melihat Allah saat beribadah, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Lalu bagaimana ciri orang-orang yang baik itu? Orang yang baik itu di dalam surat Ad-Dariyat ayatnya 16 sampai 19. Di surat Ad-Dariyat ayat 16 Allah berungkap, mereka mengambil apa yang diberikan Tuhannya kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu atau di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Ada janji di surga nanti, orang-orang yang selalu berbuat kebaikan di dunia itu akan mengambil sendiri, akan prasmanan. Pemirsa, coba kalau kita perhatikan, ketika kita makan, mengambil sendiri, memilih sendiri, dengan porsi kita tentukan sendiri, maka kita akan senang. Berbeda dengan sekedar diambilkan, yang terkadang kita tidak menyukai. Ini dijanjikan oleh Allah mengambil sendiri. Dan di mana mengambilnya? Di surga, luar biasa. Apakah tanpa syarat? Tidak, harus ada syaratnya. Orang-orang yang kelak di surga mengambil sendiri, syaratnya di dunia dulu dia berbuat kebaikan. Apa perbuatan baik yang dilakukan di dunia? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Jadi orang yang baik, yang akan mengambil sendiri porsi di surga nanti, adalah orang yang sedikit tidur di waktu malam. Bukan untuk begadang, bukan sekedar menantikan acara sepak bola, bukan menghabiskan untuk menonton film, tetapi
tidurnya sedikit di waktu malam, karena dia menata waktu dengan baik, memanage waktu dengan baik, sehingga dia tetap bisa terbangun untuk mengagungkan asma Allah dengan takbir, dengan tahlil, dengan tasbih, dengan sujudnya di waktu malam. Jadi makna sedikit tidur di waktu malam adalah orang tersebut mampu menyisihkan, memprogramkan, meniatkan sebagian malamnya untuk bangun, bersujud, mengagungkan asma Allah dengan sholat sunnahnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang baik itu wabil ashari hum yastaghfirun. Siapa itu? Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Ini ada kaitannya. Ketika kita mampu menyisihkan sebagian waktu malamnya untuk tahajud, untuk mengagungkan asma Allah, kemudian kita selesai sholat, kita menunggu munculnya fajar, kita menunggu adzan subuh, sebelum kita laksanakan sholat qobliyah subuhnya, maka kita perbanyak istighfar. Selesai sholat tahajud, kalau ditanya amalan apa yang bagus sesudah sholat tahajud menunggu subuh, maka saya akan berkata perbanyak istighfar. Allah berungkap di surat Ad-Dariyat ayat 18, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Tuhannya. Ini orang baik. Jadi tahajud kemudian diakhiri dengan memperbanyak istighfar. Mari, apakah istighfar kita yang sangat sederhana, astagfirullahaladzim, atau agak panjang sedikit, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau kita sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, seterusnya. Ini pemirsa, kita memperbanyak istighfar. Istighfar adalah amal ibadah yang sangat disukai Allah. Ketika bulan Ramadan, kita selalu mengagungkan, kita selalu melafalkan dua kalimat yang sangat disukai Allah. Dua kalimat itu untuk diri kita dan dua kalimat untuk Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, untuk Allah. As'alukal jannah wa na'udzubika minan nar, untuk kita. Asyhadu an la ilaha illallah, Allah menyukai orang yang mengagungkan asma Allah dengan mengikrarkan dirinya tidak ada yang disembah kecuali Allah. Kemudian kita istighfar, astagfirullahaladzim. Allah senang terhadap orang yang banyak beristighfar, karena orang yang istighfar orang yang jauh dari kesombongan. Orang yang istighfar adalah orang yang rendah hati. Orang yang istighfar orang yang mengaku bahwa yang tidak ada kesalahan hanya Allah. Manusia tempat lupa, manusia tempat salah, sehingga dia beristighfar. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Dua kalimat untuk diri kita. As'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kita memohon kepada Allah kesempatan untuk bisa masuk surga dan ampunan yang bisa menjadikan kita jauh dari siksa api neraka. Ini sangat disukai Allah. Mari kita perbanyak istighfar di akhir malam menjelang adzan subuh. Lalu siapa lagi orang yang baik itu? Orang yang baik itu wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin, baik yang meminta maupun orang miskin yang tidak meminta. Memberi, jangan menunggu diminta. Kalau perlu kita tawarkan bantuan dan pemberian kita, apa yang bisa dibantu, apa yang bisa kuberikan, apa yang bisa kudengarkan. Jangan menunggu, dan dia tidak minta. Enggak. Di dalam ayat ini ada bagian orang lain, baik diminta maupun tidak diminta. Memberi karena diminta itu wajar sekali. Memberi tanpa diminta itu yang luar biasa.
Kemudian kalau diminta tidak memberi, itu yang kebangetan. Mari kita menjadi orang yang luar biasa, yang tidak diminta tetapi kita memberi. Syukur kita menyampaikan atau menawarkan apa yang bisa kuberikan, apa yang kita bantu, apa yang bisa kudengarkan. Luar biasa. Inilah sekelompok orang yang dicintai oleh Allah, orang yang mampu memberi baik diminta maupun tidak diminta. Pemirsa dan jamaah semuanya, dapat saya akumulasi bahwa ciri orang yang baik sesuai dengan surat Ad-Dariyat tadi adalah orang yang menyisihkan waktu malamnya untuk bertahajud, mengagungkan asma Allah. Kemudian orang yang beristighfar menjelang subuh. Kemudian yang ketiga, orang yang senang berbagi baik diminta maupun tidak diminta. Itu juga ada di dalam surat Ali Imran. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hampir sama. Siapa orang yang berbuat kebaikan di sini? Kita tarik ke atas. Alladzina yunfikuna fisyarra'i wa dharra. Orang yang mampu memberikan baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jadi orang yang baik tidak hanya orang yang berbagi di waktu kaya, tetapi orang yang ketika kondisi tidak punya, tapi dia masih mampu untuk berbagi. Lalu berikutnya apalagi? Orang yang mampu mengendalikan diri, orang yang menahan hawa nafsu. Kemudian yang terakhir, orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Pemirsa dan jamaah yang dirahmati Allah, mari kita berlomba-lomba menjadi orang yang baik, karena orang yang baik adalah orang yang akan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali di bagian depan. Kita bayangkan disukai manusia, disukai keluarganya, disukai saudaranya, betapa kita bahagia. Apalagi kalau kita disukai oleh Allah. Mari kita berfastabiqul khairat, meraih kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.